Glodok emang udah terkenal banget ya sama jajanan-jajanan legendaris yang viral sampai yang receh-receh ngangenin. Cus ikut Kevin Gutomo kita jajan 3 kuliner mantap yuk di Petak 9. Di situ rame, ada nasi gudeg Bu Ijah, kita langsung ke sana aja. Let's go. First stop, kita langsung mampir ke yang legendaris nih dari Glodok Foodies, Gudeg Bu Ijah. Udah jualan dari tahun 63 loh, wow udah lama banget ya. Dan sekarang si nenek kece ini udah berumur 92 tahun. Wow, masih semangat jualan ya Foodies, luar biasa. Gudeg Jogja Bu Ijah ini udah terkenal banget di daerah sini Foodies, secara udah legend gitu loh. So, ya wajib banget nih makan receh mampirin ke sini ya. Harganya bervariasi Foodies tergantung lauk yang dipilih. Pokoknya start from 15 ribuan aja. Ini lauknya juga komplit. Mau opor ayam, krecek, semur, telur, tahu, tempe semuanya ada. Sampai sayur singkong nih Foodies juga komplit. Tinggal dipilih sesuai selera kamu. Wah ini pol banget, enak banget Foodies. Tahunya dia juga tahunya kayak tahu bacem itu loh Foodies. Dia tahunya manis dia. Tapi kalau misalnya lihat nih di belakang itu rame banget ngantri, makanya aku mau duluan nih makan nasi gudeg Bu Ijah biar nggak kehabisan Foodies. Tempe deh. Namanya tempe bacem. Iya tempe bacem. Dia kayak ibunya udah sering nih makan di sini, udah sering makan di sini. Jogja. Oh Jogja. Oh, udah setelah aku makan nasi gudeg Bu Ijah ini, overall rasanya ini enak banget dia dari tahunya, tempenya, gudegnya, telur kecapnya. Dia manis, tapi ada rasa yang nggak manis ya, yang dia benar-benar original banget rasanya. Itu di ayamnya. Nah ini gudegnya juga nih, ini manis juga nih. Tapi dia manisnya nggak yang manis bikin enak gitu loh. Manisnya dia manis, iya. Dia manisnya manis gurih, Foodies. Rasa gudegnya udah disesuaikan dengan lidah orang Jakarta ya Foodies, jadi nggak semanis yang ada di Jogja. Tapi ini tetap endulita kok, karena gudegnya empuk dan juga bumbunya ngeresep pakai banget. Opor ayamnya ini tuh termasuk bestseller loh di sini. Dagingnya tuh empuk parah, soalnya direbusnya lama, minimal 1 jam. Dan rasa santannya juga medok banget. Gak heran sih, selain si sayur gudegnya yang legit itu tuh, opor ini jadi favorit banyak pelanggan dari zaman ke zaman. Gudeg Bu Ijah, checklist. Nah saatnya kita lanjut yuk, jalan-jalan lagi nih keliling kawasan Petak 9 Glodok. Oke. By the way Foodies, ternyata di sini nggak cuma kulineran doang loh, kadang-kadang juga ada pertunjukan barongsai yang ramai banget. Biasanya sih muncul pas lagi ada acara atau hari besar. Nah ini di Foodies yang lagi viral. Masa iya coba otak-otak pakai ikan kerapu? Biasanya sih otak-otakan dari ikan tenggiri ya, tapi yang ini beda banget. Udah gitu aromanya pas dibakar, wah bikin orang lewat. Pasti nggak bisa skip sih buat mampir and beli. Kita pesen 10 ya Foodies ya, kita langsung santap. Gimana rasanya otak-otak dengan isian ikan kerapu? Jadi ceritanya abangnya ini tuh ngide banget Foodies. Mulai coba-coba bikin otak-otak dari berbagai jenis ikan dan katanya ini yang paling mantap jiwa itu ya si ikan kerapu ini. Nah yang bikin nagih dibakarnya langsung di tempat, jadi masih anget-anget pas disajiin. Makin mantap dipadukan sama sambal kacangnya yang kental ini. Mungkin ini yang ngebedain ikan tenggiri sama ikan kerapu. Kan dari aku rasain otak-otak ini dia rasanya lembut, di dalam mulut langsung hancur. Terus juga dia ikannya lebih berasa dia. Kalau biasa ikan tenggiri nggak tahu ya, ini aku ya. Jadi malam aku makan otak ikan tenggiri tuh ikannya nggak terlalu berasa. Cuman ini tuh ikan kerapu dia ikannya berasa banget. Dia juga lebih gurih ternyata. Dia juga masih ada ini ya, harum-harum habis dibakar gitu loh. Jadi pasti banget tuh, enak banget sensasinya, mantap. Banget lagi pada ngantri tuh. Ngantri mau nyobain otak-otak dengan isian ikan kerapunya. Gurihnya itu double. Dari otak-otaknya gurih, bumbu kacang juga gurih juga. Foodies dengan harga 5 ribuan per pieces ya worth it lah ya kalau diserbu sama warga. Apalagi teksturnya yang padat tapi lembut. Bisa banget nih buat ngenyangin perut lapar. Nggak lupa dong sebagai penutup, cobain juga yang tadi udah dibeli di Vin, yakni Fruit Juice Mix. Perpaduan buah stroberi, nanas dan juga anggur jadi satu.
Buah-buahannya juga kelihatan banget ya, ini fresh bingo, bukan yang asal-asal gitu foodies. Harganya pun mulai dari 20 ribuan aja. Dan yang penting nih, porsinya nggak pakai pelit. Ternyata dia ada asamnya tapi sedikit banget. Jadi manis dan asamnya ini setengah-setengah, 50-50. Jadi menurut aku ini seger juga karena ada asamnya tersebut. Jadi mungkin asamnya itu dari strawberry sama dari nanasnya. Manisnya itu dari anggurnya. Nah mungkin anggur memang manis banget sebenarnya. Jadi mungkin itu yang bikin asam sama manisnya dia 50-50, 50-50. Jadi masih bisa buat dinikmatin. Sehat banget ini minuman sih. Yuhu foodies, gimana? Udah mulai ngiler belum nih ngeliat Kevin kulineran di petak 9 gelodok? Buruan makanya cus kesini ya, tinggal cap-cip-cup pilih yang menggoda lidahmu. Tapi kalau rekomendasi Kevin dan tim makan receh ya, 3 jajanan ini sih wajib kamu cobain. Gudeg Bu Ijah, otak-otak ikan kerapu dan fruit juice segar. Oh ya, rata-rata kulineran di sini buka mulai dari jam 1 siang ya sampai habis maghrib. Tapi kalau weekend nih, biasanya sih belum maghrib udah ludes duluan tuh foodies, karena emang ramenya pol banget yang pada datang. Makan receh, menurut receh tapi rasanya nggak recehan. Minum dulu. Buat warga DKJ alias daerah khusus Jakarta yang kepengen jalan-jalan sekaligus kulineran, paling enak sih ke Kota Kembang ya kan? Nih foodies, ada tempat makan baru dengan konsep pulang kampung zaman bahla. Wah, unik punya nih. Wilujeng Sumping di Kota Bandung. Masih dalam edisi liburan, Tasya lagi ada di Dumuk Barreto. Sesuai dengan namanya foodies, Dumuk artinya duduk dan Barreto itu balik lagi ke zaman dulu. Jadi di sini ambience-nya tuh bener-bener kayak di zaman dulu. Lihat aja nih, ada padi yang digantung-gantungin. Nggak sabar, kira-kira kulinernya kayak apa ya di sini? Coba kita lihat ya. Nah kalau makan di sini, kamu nggak usah dikasih buku menu, tapi langsung ambil sendiri lauk-lauknya. Dan ini yang serunya banget foodies, di sini definisi the real open kitchen. Emang ada banyak banget nih pilihan lauknya. Tapi menu yang bikin salfok tuh menu yang ada di dalam bambu ini nih foodies. Nama menunya adalah ayam bakar bambu khas Dumuk Barreto. Dan yang gak kalah bikin puspita alias pusing gitu ya. Pilihan tumisannya nih ada 19 jenis. Wadidaw. Aku bakal pilih satu aja foodies. Aku cuma bakal pilih satu tumisan. Di antara semua ini aku akan memilih yang ini kali ya, A ya. Nah, ini cocok banget teh. Apa nih namanya, A? Biasanya, ya ini namanya golendrang. Biasanya Golendrang? disajikan setiap lebaran aja, tapi di Dumuk Barreto setiap hari hadir. Terlalu banyak menu yang dar-der-dor kayaknya ya foodies di sini. Nggak lengkap nih ngomong-ngomong kalau kita makan makanan Sunda kalau nggak pakai sayur lodeh dan jukut goreng yang lagi hits banget di Kota Bandung. Wah, ini sih definisi dari perbaikan gizi, foodies. Waduh. Jadi Tasya makannya nih kalau biasanya warung-warung Sundaan itu kan biasa dia pakainya saung gitu. Kalau ini namanya golodok ya. Jadi golodok tuh ya mirip-mirip kayak saung sih, tapi posisinya ada di depan rumah. Asli, ini asik banget tempat makannya foodies. Apalagi semua pilihan lauknya juga super tempting. Pilih satu-satu, lama-lama jadi kayak mau hajatan nih. Oke, kita mulai icip golendrang ya, ditemenin sama nasi liwetnya. Mantap. Pedas, tapi pedasnya masih bisa dinikmatin foodies. Jadi pedasnya nggak terlalu gitu ya foodies ya. Terus berminyak juga, jadi gurih gitu. Ada asin-asinnya juga foodies. Dan ini malah menurut Tasya ya, versi Tasya ya, ini lebih enak daripada sambal kentang pada umumnya. Padahal tadi Tasya nggak nyerok si petainya, tapi aroma petainya juga kerasa di sini foodies. Potongan kentangnya lembut, ati, tempe, dan kacang merahnya juga nggak kalah empuk. Buat pecinta pete alias pete, ini tekstur petenya masih ada banget, krenyes-krenyes banget tuh foodies. It's so yummy. Nah kalau butuh makanan berkuah yang hangat, pas banget deh nih makannya pakai sayur lodeh foodies. Rasanya yang gurih dan pedas segar bikin kamu pasti mau seruput kuahnya terus. Waduh, lihat ya foodies. Ini mah gede pisan foodies. Ini mah bisa buat fish tumbling ya foodies ya. Kalau buat ngelonda ini kan diketok-ketok ini foodies. Ini sekilas warnanya mirip ya sama si sayur lodeh foodies, sama kuah tuh mirip tuh, langsung deketin sama sayur lodeh.
Tapi apakah rasanya sama, Foodies? Mari kita try. Beda, Foodies. Walaupun sekilas warna mereka tuh sama, tapi yang ini lebih enak yang di dalam bambu ini. Kalau ini kan cuman asin-asin gurih ya. Kalau ini lebih pekat gitu dan agak creamy-creamy gitu, Foodies. Ini sih namanya kembar tapi bukan kandung ya Foodies, alias mirip aja tuh. Di ayam bakar bambu ini penggunaan santannya memang lebih banyak Foodies, makanya dari rasa juga lebih creamy. Plus masak menggunakan banyak rempah dan penggunaan bambu ini nih juga bikin kuahnya jadi makin sedap-sedap nikmat. Seperti yang terlihat, ayamnya gampang copot dari tulangnya Foodies. Dan bumbunya juga ngeresep sampai ke dalam karena ukuran ayamnya kan nggak terlalu tebal ya Foodies. Jadi sebenarnya si ayamnya tuh udah matang Foodies. Tadi kalau Tasya lihat pada saat proses di dapur ya. Cuman sama dia diangetin lagi, dibakar pakai si bambu itu. Jadi ada rasa smoky-smokinya juga Foodies. Bukan coklat. Padahal ayam yang dipakai tuh ayam kampung yang terkenal dagingnya lebih kenyal menuju alat gitu Foodies. Tapi di sini lembutnya tiada dua. Apalagi durinya itu loh Foodies, mantep banget. Karena kan tanpa bumbu aja daging ayam kampung itu sudah terkenal akan rasa gurihnya. Ditambah kena bumbu rempah yang berlimpah. Nah makin dar-der-dor nggak tuh rasanya di mulut. Raos pisan. Oke kita geser skuy Foodies. Di menu goreng-gorengnya ini ada bebek goreng yang kalau kata staff di sini sih must try banget. Nikmatinnya pakai sambal tomat ya Foodies. Jadi penasaran, emang kenapa sih harus diicip juga? Langsung copot dari tulangnya. Aku tidak berekspektasi ketika aku gigit akan langsung gampang copot ya. Biasanya soalnya bebek agak lebih kenyal ya Foodies dibandingkan dengan ayam. Kalau daging ayam itu lebih serat-serat gitu Foodies. Kalau bebek dia teksturnya lebih berlemak gitu, lebih juicy. Jadi ibaratnya kalau daging dada ayam tuh ya, itu kan berserat-serat. Kalau bebek walaupun dadanya kayak paha ayam, jadi ada kayak lemak-lemaknya juicy gitu loh Foodies. Jadi masih berminyak dan berlemak. Otomatis lebih gurih Foodies ya. Gak cuma gurih ya Foodies, tapi bebek goreng ini bebas bau amis. Yang kecium cuma bau rempah aja tuh karena bebeknya udah diungkep pakai bumbu kuning dulu. And that's why bumbunya berhasil masak banget sampai daging bagian terdalam. Selain sambal tomat, ada juga sambal hijau dan sambal dumuk yang tampilannya mirip banget sama sambal dabu-dabu gitu ya Foodies. Eits gimana? Mau makan lauk pakai sambal apapun? Ya oke sih, rasanya tetap Andelita barbar. Tempat seasyik ini kayaknya sayang banget gak sih kalau makannya cuma sendirian? Wajib bawa warga sekampung nih biar bisa nostalgia and foto-foto bareng ya Foodies. Foodies buat kamu yang pengen cobain langsung aja datang ke Jalan Sukawangi nomor 1A Kota Bandung. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Halo Foodies, jadi di tanggal 26 nanti akan ada weekend project, acaranya bertempat di Senayan Park. Dan di sana juga akan ada banyak tenan-tenan makanan yang pastinya enak semua dan salah satunya ada rujak Bang Sultan ini. Jadi jangan sampai nggak datang Foodies. Kalau rujak biasanya cuma pakai bumbu cabai dan juga gula merah. Nah, yang ini nih Foodies berbeza. Di rujak Bang Sultan ini bumbunya pakai buah-buahan yang jarang banget ditemuin. Kayak lobi-lobi, kecapi, markisa, cerme, jambu mete, sampai kecombrang juga masuk Foodies. Nah kalau udah diulek sama gula aren dan juga terasi, wanginya mah auto semerbak manja di hidung. Buahnya juga seger-seger semua loh. Ada mangga, ada pepaya, belimbing, jambu air, pokoknya fresh, gak ada itu buah yang udah pada mau busuk. Ataupun yang masih mentah, kan emang udah dipilih-dipilih paling the best. Kebetulan aku juga belum pernah nih makan rujak, jadi ini first time banget aku cobain rujak, apalagi rujak Bang Sultan nih. Ternyata rasa rujak itu unik ya, dia tuh ada asam, ada manisnya, dan pastinya ada pedasnya juga. Dan ini pedasnya dari bumbu kecombrang itu berasa banget ya, karena di atasnya banyak banget pedas. Asli unik banget ternyata rujaknya. Ini kalau orang makan pas ngantuk ini langsung melek kali ya, karena pedas banget. Kita coba lagi ya. Kalau Foodies makan cuman sama jambunya doang, itu dia dominan manis. Cuman kalau nanas dia ada asamnya dikit karena kan memang nanas aslinya memang asam ya sebenarnya kan. Mangganya ini dia mangganya lebih ke bukan mangga yang manis, tapi dia mangga yang agak asam tapi masih mix rasanya, jadi masih nyatu lah rasanya.
Kapan lagi coba ngerasain rujak buah dengan sensasi seunik ini foodies? Di seruputan pertama kuah rujaknya, foodies bakalan langsung ngerasain sensasi yang mantep banget. Dan ini beda dari rujak-rujak pada umumnya. Saking strongnya nih foodies, itu kecombrangnya nggak cuma kasih sensasi di lidah aja, tapi aroma kecombrangnya juga nembus banget sampai ke hidung pas lagi kita makan. Unik ya? Dia nih pelopor pertama rujak dengan bumbu dari buah-buahan tradisional loh. Awalnya cuma ngikutin jualan mama aja di kampung di Sukabumi. Terus diotak-atik dia tuh sama abangnya dan ditambah lagi variasi buah serta bumbu dan jadinya makin unik dan nagih. Gak heran ya kalau sampai sekarang tuh fansnya masih bejibun, selalu antri foodies. Sampai-sampai nih sehari aja bisa habis tuh rata-rata 30 kilo buah foodies dan 500 porsi tuh. Beuh, mantul abis. Aku penasaran dia kalau dicoba langsung dimakan rasanya kayak gimana ya? Yang merah, merah merona. Kita cobain ya. Ternyata kecut banget. Tapi foodies, ini memang kalau dimakan cuman buahnya doang itu kecut banget memang. Kalau udah dicampurin bumbu kecombrang, dicampurin bumbu lainnya, dia rasanya jadi nggak sekecut itu. Jadi masih enjoy lah untuk dimakan ya. Anyway busway, walaupun namanya rujak Bang Sultan, tapi harganya nggak bikin dompet menjerit kok. Cuma 20.000 aja udah dapat satu porsi rujak barbar segini banyak. Yuhu, kalau gitu ditunggu ya, mampir ke rujak Bang Sultan buat cobain sensasi makan rujak yang unik ini. Yes, catat nih foodies, bukanya dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Ajak bestie boleh, keluarga, pacar, atau si dia lah. Kalau masih HTS-an ya boleh deh. Nah teman-teman yang penasaran sama rasa dari rujak Bang Sultan ini, foodies bisa banget nih datang ke Weekend Project di Senayan Park di tanggal 26 Oktober di jam 9.30 itu mulainya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Makan receh, bener receh tapi rasa nggak recehan. Kita langsung santap lagi ya. Let's go. Sama yang bisa bikin Raisa full senyum nih, kayak The Jakarta Floss. Pokoknya yang terbaik lah buat Raisa ya foodies. Kalian tahu sih ini kesukaan, ada yang tahu gak sih kesukaan aku? Aku suka banget ini. Dan biasa, dulu tuh susah banget didapetin, ini biasanya oleh-oleh dari, kalau orang dari Papua pasti bawa ini. Dan sekarang bisa ditemukan di Jakarta, Indonesia. Kita bisa lihat di dalamnya tuh lumayan padat gitu abonnya. Terus di luarnya kayak ada, ini tuh butter atau apa sih yang bikin dia nempel itu yang bikin enak nih. Wow. Aku suka banget tapi nggak terlalu manis, tapi juga obviously dia karena dia abon jadi ada rasanya memang dominan apa namanya manis gurih, cuma nggak yang kemanisan sampai kayak oh ini kayak dessert ya, tapi dessert daging. Udah Raisa approve gini, gak heran ya kalau roti abon gulung yang satu ini viralnya gak udah-udah tuh foodies. Tiap harinya bisa laris sampai 500 box. Widih, mantep banget ya. Kuncian lazisnya ya ini nih, pakai abon sapi premium full of daging sapi asli yang teksturnya tuh padat foodies. Proses bikinnya juga super niat banget. Begitu keluar dari oven, beuh, wangi rotinya foodies. Semerbak bener, bikin ngiler. Apalagi pas diolesin mayones, wangi buttery, gurih, manis tuh aker banget. Nah ini nih yang bikin rasanya love banget. No play-play ya, abonnya tuh melimpah banget loh di dalam gulungan sampai ke pinggir-pinggirnya. Selain yang ori, ada varian abon gulung sosis juga nih foodies. Isinya sosis pedas yang cocok banget buat foodies pecinta pedas manja. Udahlah enak, ngenyangin, harganya juga terjangkau. Satu box 95.000 aja. Worth it banget sih buat jadi oleh-oleh atau camilan pas weekend kayak begini ya. So gimana foodies? Udah terjawab kan rasa penasarannya? Kenapa roti abon gulung kayak begini tuh enak bener? Buruan gaskan cobain ya di Jakarta Floss yang ada di Tebet, Jakarta Selatan. Siapa tahu habis ini jadi favorit foodies juga.
Foodies, kalau lewat di daerah Sidokara, Kota Sidoarjo, jaminan putar balik deh kamu. Karena ada bakso prasmanan terendul dan terreceh di sini Foodies. Namanya bakso paru dan cingur Pak Taufik. Tersedia bakso uret, bakso telur, bakso keset, dan juga pangsit. Kemudian ada tahu plus dicampur juga dengan somai kubisnya. Duh, macem-macem ya pilihannya. Semua varian bakso di sini made by Pak Taufik langsung loh Foodies. Ya, resepnya sudah paten dan adonan baksonya benar-benar berdaging pakai banget. Harga satuannya mulai dari 2.000 aja Foodies. Tapi kalau kepengen satu mangkok dengan porsi yang kecil bisa modal goceng alias Rp5.000. Wah, hari gini masih ada ya yang jual bakso sereceh ini dan juga enak Foodies. Oke, berarti saya ambil sendiri ya Pak? Oke, ini bakso yang gedenya itu, bakso kasar yang besar, ada isiannya kita ambil. Terus yang ini juga nih, pokoknya saya maunya yang besar-besar, biar puas ya Kak? Oke. Wah, ini bintang utamanya nih Foodies. Wajib banget ya pakai cingur dan paru karena sensasi perlemakan sapi ini menambah rasa baksonya semakin wow. Apalagi kalau dia dicampur juga dengan sambal pedas ala Pak Taufik. Makin-makin deh nih lazisnya. Buat para pelanggan yang udah pilih-pilih baksonya, oke lanjut antri kuahnya ya Foodies. Wih, kuahnya ngaldu banget loh. Full menggunakan kaldu dari daging dan kaki sapi. Langsung aja ya, aku nggak mau pakai nanti, langsung makan baksonya aja. Bismillah. Wow. Meskipun ini kategori bakso yang katanya kasar ya, tapi ini dalamnya lembut banget. Jadi pas aku gigit, nggak ada effort sama sekali beneran. Nah. Wah, endulnya kebangetan ya, dan kuah kaldu sapinya yang udah dicampur dengan bawang merah, bawang putih, merica, dan lada nggak main-main lazisnya. Berasa sedap banget gitu loh di lidah. Rasa daging di baksonya juga nggak main-main loh Foodies. Katanya aja sih namanya bakso kasar ya, tapi super soft banget pas masuk ke mulut kita. Jadi selain tadi bakso dagingnya, ini ada cingur sapi juga yang menjadi favoritnya di sini ya Foodies. Kalau misalnya kamu makan baksonya Pak Taufik ini wajib pakai banget, cobain cingurnya. Bismillah. Wow. Bakso kecilnya. Wow. Biasanya kan bakso itu kalau enggak tetelan, perlemakan temennya. Nah kalau ini bener-bener utuh cingur sapi. Wow, mantap banget serius. Sudah direbus selama 2 jam, cingur sapi ini memang dipastikan lembut ya. No keras-keras klap ya, pokoknya mah perfecto Foodies. Pas dicampur dengan sambal, saus, dan kecap manisnya, makin lazis aja rasanya. Foodies wajib comot parunya ya kalau kesini karena selazis itu. Nih, otentiknya juga di sini ada siomay kubisnya. Jadi kubis di dalamnya siomay. Wow, enak banget. Ini menurut aku pas ya, asin gurih pedasnya oke. Dan kemudian ini, ya nggak boleh ketinggalan juga kalau misalnya kamu pecinta telur, karena kan kalau bakso tuh identik juga dengan bakso telur ya. Tuh lihat, ini bakso telurnya nih Foodies. Soal harga sih no worries, kamu cukup mengeluarkan modal yang tipis kok Foodies. Bawa uang receh 15.000 udah bisa makan dan minum enak di sini. Langsung datengin aja ya kan? Daripada kamu kepengen juga dan ngiler dari jauh. Yuk jajan ya Foodies. Mantap banget kan? Yaudah lah ya, aku mau habisin. Ingat, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia. Kalau pergi ke Mumbai, salah satu tempat yang wajib dikunjungi ya The Taj Mahal Palace ini nih Foodies. Bangunan bercorak gabungan India Arab ini dikenal juga dengan sebutan Hotel Mumbai. The Taj Mahal ini terkenal karena dijadikan latar film Hotel Mumbai pada tahun 2018. Foodies, ini dia The Taj Mahal Palace Mumbai. Ini adalah hotel ikonik yang ada di film Hotel Mumbai. Pasti nih kalian
familiar dengan bangunan-bangunan ini kan ya foodies ya. Tapi so pasti kalau aku mah pasti cari jajanan-jajanan yang enak tenan di sekitar Hotel Mumbai ini. Kira-kira di mana sebelah situ kayaknya. Yuk jalan-jalan dulu. Di seberang Hotel Mumbai ada bangunan bersejarah juga nih, namanya Gateway of India. Monumen ini dibangun untuk memperingati kunjungan pertama Raja George V dan juga Ratu Mary dari Inggris pada tahun 1911. Hari biasa aja nih foodies, udah rame loh. Apalagi kalau weekend, diserbu turis. Cocok banget sih buat turis low budget karena nggak ada tiket masuk nih, alias gratis tis-tis. Tepat di pintu masuk Gateway of India, para wisatawan disambut street food yang menjual berbagai macam makanan khas India dari camilan hingga makanan berat tersedia komplit foodies. Oke, kita pesan nih foodies ya. Nih, kita pesan langsung tuh. Dikasih kertas di bawahnya ternyata seperti itu. Ini orang-orang pada beli juga. What is this? Salt. Oke. Salt masala. Salt masala. Ini dia nih ya kan, adalah mangga masala. Yes. Star fruit. Ya, kita pesan yang belimbing juga. Ini dia. Wow. Kalau cari yang segar-segar di tengah cuaca India yang panas, nah fruit masala ini pas banget. Ada irisan mangga, timun dan juga belimbing, terus ditaburi sama bubuk masala. Kalau di Indonesia sih jadi mirip potongan buah dikasih bumbu cabai garam gitu ya foodies. Nah ini bedanya, rasa rempah bubuk masala lebih strong. Oke. Wow, ini dia kita dapat dua. Tadi aku pesan satu lagi yang timun ya kan tuh. Wih, pas banget di belakangnya atau di sampingnya Hotel Mumbai. Sekarang aku mau langsung icip-icip rasanya gimana nih garam masala. Apakah dia asin? Apakah lebih asin dari garam pada umumnya? Ini dia, let's quick kita cobain. Nih belimbingnya seger banget. Sama ada mangga mudanya juga. Aku mau cobain sih mangganya dulu, oke? Putih-putih ya kan. Tapi karena udah dicampur sama masala ada sih oren-orennya juga ya kan. Si garamnya jadi oren, bismillah. Jadi rasanya tuh ya pure asin sebenarnya, tapi ditambah dengan si mangga mudanya yang seger mantep. Ini mangganya benar-benar menurut aku bukan tipe-tipe yang asem. Jadi sebenarnya dia plain aja mangganya, tapi asin dari si garam masala ini yang mendominasi foodies. Loh, kok ujungnya jadi asem juga ya? Tadi pertama-tama aku makan nggak terlalu berasa asamnya, ternyata pas udah dikunyah itu asamnya juga cukup mendominasi ya. Bubuk masala yang terbuat dari campuran ketumbar, jintan, kapulaga, cengkeh, pala, dan aneka rempah lainnya membuat cita rasa buah-buahan jadi makin kaya. Gak cuma segar, tapi juga menambah sensasi pedas, manis, dan asin jadi satu. Ini belimbingnya juga belimbing segar, dicampur juga sama garam masala. Tuh, cobain ya. Ini lebih segar sebenarnya. Tapi kalau milih-milih, aku lebih milih mangga daripada belimbing foodies ya. Karena kalau ini karena dia berair di dalamnya, ini air sebenarnya gitu kalau belimbing ya. Jadi si rasa asinnya itu benar-benar tercampur ke dalam belimbingnya ini gitu loh. Jadi asinnya itu lebih strong lagi daripada si yang mangga tadi. Fruit masala ini harganya receh banget loh foodies, cuma Rp50 atau sekitar Rp9.000. Jajannya boleh receh dong, tapi view-nya itu foodies, Hotel Mumbai yang mewah. Lanjut yuk yang manis-manis kah? Kita jajan sweet corn alias jagung manis. Sekilas sih kayak jasuke di Indonesia ya foodies, tapi di sini nggak pakai susu dan juga keju. Jagung manisnya justru dicampur bawang bombay foodies. Okay, I would like to order one portion, please. Make 30 rupees one. 30 rupees. Okay, yeah.
Nggak mix? Iya mix. 30 rupiah Pudis ya. Di bawah 10.000. Jagung serut dicampur dengan bubuk masala, garam, cabai bubuk, bawang bombay, dan juga tomat segar. Wah, ini sih namanya lebih cocok jagung pedas daripada jagung manis ya, Budis. Oke, thank you. Wow, ini dia nih. Judulnya sweet corn ya, jagung manis katanya ya. Tapi di mix juga sama perbawangan, lagi-lagi perbawangan, dan juga ada kacang Arabnya. Kita cobain. Wow, warnanya sudah kuning-kuning seperti baju saya. Oke, kita langsung cobain modis. Ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Apin serius. Sweet corn. Aku udah tambahin dengan cabai sama garam masala. Jadi dominasi rasanya jadi asin, bukan sweet lagi begitu ya. Nih, segar-segar dari bawang. Budis penasaran nggak sih kenapa makanan India tuh kebanyakan pakai bumbu rempah yang kuat? Nah, sejak ribuan tahun silam, India sudah jadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Makanya aneka rempah jadi bahan yang nggak bisa dipisahkan dari makanan di India. Buah-buahan sama jagung aja dikasih bubuk masala ya kan? Pokoknya Foodies, kalau kamu ke Mumbai jangan sampai skip wisata ke sini ya. Ini tempatnya di pusat kota di daerah Cholaba di kota Mumbai. Kalau ke Mumbai, jangan lupa mampir ke Hotel Mumbai. Kemudian jalan ke sampingnya nemu nih banyak street food yang menjual makanan-makanan khas Mumbai, India. Makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan. Ini dia. Belut yang dipakai ini belutnya belut fresh. Foodies, makan sambal belut terfamous di Kabupaten Sukoharjo katanya bisa menghipnotis para pelanggan dari luar kota loh, saking lazisnya. Pantesan sih belutnya aja langsung diambil dari sawah. Pas masih seger buger kayak begini nih, terus dimasak langsung sama mas boynya tuh. Wih, mantep tenan. Ada berbagai macam olahan belut Foodies. Belut kering, belut sedang alias tengah kering, dan belut basah. Mau dicampur langsung dengan sambal, yuk monggo. Atau mau dipisah, juga bisa dong, tergantung selera. Nah, Mas Boy, nih Foodies pengen tahu nih, sambal belut ekstrim. Sehari bisa berapa kilo? Oke, kita sehari bisa sampai 20 kilo sampai 25 kilo, Pak. Bohong, 50 kilo kan? Ya, itu maksimalnya, Pak. Maksimalnya. Stoknya sih emang banyak ya dalam sehari, tapi buat kamu yang mau kesini, cus datangnya pagian, karena sebelum jadwal buka udah diserbu para pelanggan. Durasi jualannya tergantung stok belutnya gitu ya Foodies. Kalau pelanggan mah nggak pernah berhenti, 4 jam udah ludes des. Foodies, di sini belutnya diolah dadakan ya. Rempah-rempahnya simpel, mulai dari kunyit, bawang merah, bawang putih, dan tentunya penyedap rasa. Asli deh, meskipun ukuran belutnya agak kecil, tapi belut sawah ini dagingnya lebih empuk loh, dan rasanya lebih enak dari belut hasil budidaya. Apalagi kalau dicampur dengan sambal pedas ala Mas Boy. Makin gak bisa dikit nih makannya. Ya minimal nambah nasi lah ya. Mana dulu? Kering dulu kali ya. Oh, sambelnya dia pakai sambal bawang. Kita lihat. Gorengnya crunchy nggak? Wah, bahasa Inggris. Belut yang dipakai ini belutnya belut fresh. Karena Erik bisa bedain tuh. Belut yang udah lama atau belut freezer atau belut yang udah ditangkap terus langsung digoreng. Nah, ini nih. Varian yang kriuk-kriuk ini emang gak ada lawan guys. Tulang-tulangnya itu bisa ditakis semuanya. No hambar-hambar club. Karena bumbu bawang merah dan bawang putihnya ketara banget pas dimakan. Andelita. Penasaran yang basah, dari kering ke basah, ya kan? Ternyata diproses masak belutnya.
kalau digoreng kan pasti digoreng kering. Nah kalau ini digoreng, tetap digoreng, cuman setengah matang lah, setengah matang. Makanya basah nih. Tuh kan. Dari rasanya nggak crunchy, lebih ke lembek-lembek gitu, tapi tetap enak. Wena kepo kan Erik, apalagi kalau dimakan bareng sama nasi putih dan tempe gorengnya tuh. Wah ini mah 3 piring lah ya baru kenyang ya nggak? Foodies, biar lebih nikmat lagi makannya pas masih anget-anget. Selain perut kosong, siapin tisu juga ya buat lap keringet. Nah, buat yang kepengen nyobain juga nih Foodies, ya udah langsung aja ke sini ya. Harganya cuma Rp15.000. Kenyang pol deh tuh kamu dibuatnya. Apalagi makannya di pinggir sawah kayak begini. Tambah nikmat ya Foodies. Pokoknya sambal belut ini saya pastikan rasanya enak banget. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Weekend Project mempersembahkan menikmati aksi panggung dari para penyanyi papan atas. Presenting si paling bikin kalian nyanyi bareng. Juicy Lucy, Yura Yunita, Wali. Nikmati sensasi weekend paling menyenangkan di Weekend Project. Minggu 26 Oktober jam 12.